kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada hari ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kami hidup sampai hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh mencari wajah-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan ada sukacita yang melimpah. Di tangan kanan-Mu Tuhan ada nikmat senantiasa. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena kami percaya Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Tuhan mendengar setiap doa, bahkan setiap seruan, bahkan tangisan kami. Kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kami yang berseru, yang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita kesayangannya,
mengucap syukur untuk firman-Mu. Biar Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, Tuhan menumbuhkan hikmat dalam hidup kami, biar firman-Mu terus menguatkan kami. Tuhan berikan kami kekuatan dan kami menjalani hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang terus memberikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur Engkau baik, Kau mengasihi setiap kami. Kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini, semata-mata adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Seperti pujian itu mengatakan bahwa Engkau tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kami. Biar iman kami makin ditingkatkan, iman kami makin boleh mengerti akan segala jalan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, yang akan diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Peter Seniawan, dan juga Ibu Lilik, dan juga para pengurus gereja di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di BPCC ya, jadi Bali Press Community ya oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mungkin masih perlu memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Pendeta Markus Lewi Santoso. Saya gembala di kota Surabaya, di satu jemaat di Surabaya. Dan 2020 ya,
pada Maret, saudara, saya coba buka file saya, kalau nggak salah 17 Maret itu ya itu pas tinggi-tingginya COVID, saudara ya. Saya diundang juga untuk menjadi menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Jadi 2020 sekarang 2023. Ya, 3 tahun telah lewat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang masih ingat, saudara, 2020 yang lalu, saudara, yang sempat hadir? Loh, nggak ada yang ingat saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya putra 3, semua gentleman. Ya, saudara, kalau bahasa Jawanya itu lanang itu ya. Lanang itu laki-laki, ya, saudara. Semua sudah selesai kuliah, dan mereka yang pertama sudah bekerja, yang kedua di Taiwan, dan yang ketiga masih di Surabaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari seperti ini ada beberapa jemaat yang mengatakan bahwa aku tidak kuat lagi menghadapi kehidupan ini. Bagaimana setelah kita melalui COVID dan melihat bahwa bisnis mereka bekerja dan makin sulit bekerja. Bahkan ada yang di drop out oleh perusahaan. Dan ada yang mengatakan bagaimana menghadapi kehidupan keluarga. Ya, keluarga yang mulai ketika suami tidak mendapatkan mata pencaharian. Dan saudara, akhirnya yang terjadi adalah terjadi kegoncangan dalam hidup rumah tangga. Begitu juga dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Apalagi saudara melalui masa-masa paceklik seperti itu. Ya. Dan kita mengatakan, aku tidak kuat lagi. Dan apakah ada saudara yang merasakan seperti itu pada pagi hari ini? Oh, enggak, saudara ya. Luar biasa loh, saudara. Jemaat di tempat ini. Luar biasa sekali, saudara. Sekali lagi saya tanya, jujur. Integritas, saudara ya. Apakah ada seperti ini, saudara? Ada, saudara. Nah, kalau kita sudah bisa melewati, saudara ya, dari tahun 2020 sampai kita pada hari ini, 3 tahun, saudara. Ya, meskipun Februari, saudara, kemarin tahun yang lalu itu saya lihat, saya catatannya Maret 17 Maret. Saudara, kalau kita bisa dalam keadaan baik, itu adalah dalam perlindungan Tuhan. Itu adalah dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, siapa yang mengatakan Tuhan baik? Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari-hari seperti ini, Bapak Ibu, setelah kita melewati seperti ini, saudara, kita menghadapi kehidupan masa depan. Yang kalau kita yakin bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan pemeliharaan. Selalu dan senantiasa. Nah, mari kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar tentang satu hal. Kuat dalam kasih karunia. Atau kuat karena kasih karunia. Kita baca firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 8. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 8, saudara, ini kalau kita melihat konteks, saya ini dosen hermeneutik, saudara, seringkali membaca firman Tuhan itu melihat konteksnya, perikopnya. Dikatakan panggilan untuk ikut menderita. Jadi Rasul Paulus ketika menuliskan dalam suratan daripada Timotius, anak didiknya, Rasul Paulus membekali Timotius untuk kalaupun menderita, dalam mengiring Tuhan, dalam beriman kepada Tuhan, tetap kuat. Kalau dalam Eswat, saudara yang buka Eswat, dalam Bible Eswat, saudara, itu ada tentara. Kita ini tentara-tentara yang luar biasa. Pemuji penyembah itu tentara-tentara yang luar biasa. Membawa setiap kita, saudara, masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika saya memuji, menyembah kepada Tuhan, saya boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan saudara, hamba Tuhan itu ketika pujian dan penyembahan dipujikan dan dipenyembahan dan disembahkan, saudara, itu jemaat, saudara, terangkat. Itu bagi hamba Tuhan, saudara, mudah untuk menyampaikan firman Tuhan.
Jadi tentara yang di depan ini saudara harus baik-baik mempelajari bagaimana untuk present worship. Nah, Esdras mengatakan tentara yang baik dari Kristus Yesus. Oke, kita akan baca 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu saudara sekalian, saya cerita dikit ya. Ketika di Samarinda, saudara, saya sempat ketika itu keliling Samarinda, Balikpapan, saudara pernah juga ke Papua, Jayapura. Sempat teman saya itu mendirikan gereja, saudara, di Oksibil. Itu naik 1 jam, saudara, untuk ke Oksibil. Saudara, di Samarinda saya mengatakan, mari kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, tanpa disuruh, saudara, jemaat itu berdiri, saudara. Saya jadi kaget, saudara. Saya sebagai gembala, saudara, tidak pernah, saudara, sebelumnya saya melihat seperti itu. Mari kita baca firman Tuhan. Mulai kerosol tadi. Kita hormati firman Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Oke, ayo kita baca sama-sama. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah, ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Terima kasih Bapak Ibu saudara atas responnya. Silakan duduk. Nah, dalam ayat yang pertama dikatakan, saudara, sebab itu hai anakku jadilah kuat. Kuat ini, saudara, dalam bahasa Yunani, saudara, kalau kita perjanjian baru itu bahasa aslinya bahasa Yunani. Kalau dalam perjanjian lama itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Dikatakan kuat ini adalah, saudara, indunamo. Jadi kekuatan yang dari dalam. Kadang-kadang kita mencari kekuatan yang daripada luar. Ketika kita menghadapi krisis, menghadapi ketertekanan, kita berkata aku udah kuat. Tapi kita mencari kekuatan dari yang luar. Dan kekuatan daripada yang luar, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak akan pernah, saudara, tanpa untuk mendapatkan imbalan. Tapi kekuatan yang dari dalam. Ketika saudara makin ditekan, makin saudara mendekatkan hidup kepada Tuhan, ada kekuatan yang dari dalam yang selalu memancar dan memberikan kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Siapa yang mau kekuatan dari dalam ini, saudara? Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, dikatakan Bapak Ibu saudara kan, jadilah kuat, be strong, indunamo. Oleh apa, saudara? Oleh kasih karunia. Kalau kita bisa melewati hari seperti ini, saudara, kita tetap kuat. Itu kita bisa, saudara, karena kasih karunia. Amin, saudara. Ketika Nabi Elia, Bapak Ibu saudara sekalian, menghadapi 400 Nabi Baal dan 450 Nabi Asyera. Ketika itu mereka di Gunung Karmel ada satu pertandingan yang luar biasa. Antara Nabi Elia yang seorang diri menghadapi 850 nabi-nabi. Kalau 850 itu, saudara, ini beberapa kali tempat ini, saudara, ya. Ini kapasitas berapa ini? 150. 6 kalinya loh, saudara. Saya tidak pernah bayangkan, saudara. Gereja di tempat saya ya sekitar kalau penuh itu 350-400.
ini menghadapi nabi saudara yang 850. Dan ketika itu singkat cerita akhirnya Nabi Elia bisa memenangkan dalam perlombaan, dalam pertandingan seperti itu. Dan nabi-nabi 850 sudah dibunuh semua. Dan ketika itu apa yang terjadi? Hanya karena satu orang yang mengultimatum, yaitu Ratu Isabel. Saudara, akhirnya Nabi Elia ketakutan. Dan yang terjadi ketakutan, saudara, Nabi Elia itu, saudara, tiba-tiba minta mati. Saudara baca firman Tuhan baik-baik. Hamba Tuhan sekali Nabi Elia, menghadapi seperti itu. Akhirnya dia ada kata, "Tidak kuat aku Tuhan." Dan Tuhan berbicara kepada Nabi Elia. Bahkan Tuhan memberkati Nabi Elia dengan mengirim burung gagak, memberikan hamburger. Kemarin saudara saya diajak makan oleh Bapak Peter Seniawan dan Ibu Lili. Ya saudara. Tapi saya ngomong makanan apa yang enak? Ya ayam. Ya ikut ayam aja saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Nabi Elia dipelihara Tuhan dan Tuhan ngomong, bukan hanya kamu yang masih hidup. Ada beberapa nabi lain yang masih tetap mengikuti aku. Nah, saya berdoa Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari seperti ini jangan seperti Nabi Elia minta mati loh ya saudara. Loh ada saudara, orang yang karena ketertekanan saudara, akhirnya give up. Dan give up itu saudara akhirnya minta mati. Ingat, kalau seseorang diberikan kehidupan ini adalah anugerah. Tapi kalau saudara mengambil anugerah daripada Tuhan, itu saudara adalah akan pasti masuk neraka. Hadapi hidup ini dengan kekuatannya daripada Tuhan. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu saudara sekalian, dari firman Tuhan yang kita baca ini, kuat karena kasih karunia. Ya, jadi K3, mudah untuk mengingatnya ya. Kuat karena kasih karunia. Nah, mengapa kita harus kuat? Karena kasih karunia. Begini, Bapak Ibu saudara sekalian, kitab 2 Timotius ini adalah kitab yang terakhir daripada Rasul Paulus untuk menuliskan di dalam kitab-kitab yang lain. Kitab Kolose itu kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus tidak pernah pergi ke Kolose. Luar biasa ya. Tapi kalau kitab Filipi, kitab Efesus, itu ditulis oleh Rasul Paulus dan Rasul Paulus pernah ke Filipi. Rasul Paulus pernah ke Efesus. Rasul Paulus pernah ke Korintus. Dan Rasul Paulus menuliskan surat yang terakhir ini kepada anak didiknya Timotius. Dan pada waktu itu apa yang terjadi di dalam, kalau saudara baca daripada keseluruhan di kitab 2 Timotius, ada penyesat-penyesat. Ada yang membuat orang-orang percaya di sidang Efesus itu tidak lagi mau saudara mau mengikuti Tuhan. Bahkan mereka undur daripada Tuhan. Ya, di antaranya saudara adalah Figelus dan Hermogenes. Ya, saudara coba kita baca kalau tidak salah saya sebut. Kadang-kadang bisa lupa ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 14. 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Nah, yuk, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Oke, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Lah, ini Bapak Ibu saudara situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus menuliskan suratan daripada 2 Timotius ini. Jadi ada beberapa anak Tuhan, ada beberapa orang percaya yang mereka akhirnya berpaling daripadaku. Berpaling daripada Tuhan itu apa saudara? Yang sebelumnya mengikut Tuhan. Yang sebelumnya sudah pro dengan Rasul Paulus, support Rasul Paulus. Tetapi ketika mereka melihat Rasul Paulus ini dipenjara, dan Rasul Paulus ini makin lama makin tua, dan mereka akhirnya berpaling daripada iman mereka kepada Tuhan. Bisa loh saudara,
orang percaya yang mengikuti Tuhan, yang sudah menggebu-gebu, yang sudah luar biasa, saudara, tiba-tiba berpaling. Bisa nggak, saudara? Sangat bisa. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, memang saudara dalam Calvinisme mengatakan orang percaya itu sekali percaya, tetap percaya seumur hidup. Dan itu ada saudara dalam teologinya tentang tulis. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa orang percaya tetap harus menjaga keselamatannya dengan takut dan gentar. Amin saudara. Kitab Filipi mengatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara, itu adalah yang terjadi. Jadi tetapi puji Tuhan, kalau saudara melihat 2 Timotius pasal 1 ayat 16-nya, coba saudara lihat. Ada saudara keluarga daripada Onesiphorus. Bisa ditampilkan 2 Timotius, saya tidak catat ini, pasal 1 ayat 16-nya. Nah ya, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya. Tadi Hermogenes dan Figelus saudara berpaling. Tetapi saudara, Rasul Paulus mengatakan Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Jadi bisa bayangkan ya, secara 2 Timotius Rasul Paulus tuliskan itu, ada sebagian orang, bahkan banyak saudara yang mengikuti Hermogenes dan Figelus. Mereka berpaling daripada Rasul Paulus, bahkan berpaling iman mereka kepada Tuhan. Tetapi ada beberapa keluarga Onesiphorus dan juga Timotius, dan saudara kalau baca lagi, dan juga saya saudaranya, ada tertulis di sana Markus, panggil Markus itu saudara. Yang masih mengikuti daripada Rasul Paulus. Artinya begini, hari-hari seperti ini saudara, kalau kita tidak mau kuat di dalam kasih karunia Tuhan, kita ini bisa mundur dari iman kita kepada Tuhan. Amin. Kita bisa mundur dari iman kita kepada Tuhan. Saudara, saya tidak mau membahas tentang hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Tapi mari kita saudara melihat, ada seorang hamba Tuhan yang namanya saudara bisa dimunculkan. Mungkin saudara pernah dengar orang ini, Charles Templeton. Charles Templeton ini teman dekat daripada Billy Graham. Jadi pada waktu Billy Graham muncul, saudara, orang mengatakan Charles Templeton ini lebih gagah, lebih ganteng saudara ya. Bahkan bisa mengalahkan daripada Billy Graham. Berkhotbah bersama di Youth for Christ. Tapi suatu saat dia terjadi begini, sebentar, jangan muncul itu. Saudara, farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Saudara, my reasons for rejecting the Christian faith. Jadi alasan saya untuk menolak kekristenan. Loh, saudara, ini orang yang luar biasa loh, saudara. Orang yang luar biasa. Ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi suatu saat dia begini, saudara. Dia pelayanan di suatu tempat Afrika. Dan dia melihat, saudara, di Afrika itu banyak orang yang kekurangan. Banyak terjadi, saudara, kekeringan, dan banyak sekali saudara, orang-orang di sana, saudara, mengalami kematian. Dan dia berkata, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Sehingga akhirnya karena reason seperti itu, dia tolak tentang Tuhan yang dia sembah, yang dia agungkan, yang dia muliakan. Bersama-sama, saudara, dengan sebetulnya tiga sekawan, saudara. Ada Charles Templeton, ada satunya namanya siapa, saudara, itu juga tinggalkan. Akhirnya kena sirosis, saudara, dan meninggal. Meninggalkan anak istrinya semua, saudara, dalam keadaan kemiskinan. Nanti saudara bisa buka itu. Saya lupa catat namanya, saudara. Ada 3. Kita ini siapa? Hari-hari seperti ini saya berdoa, jemaat di tempat ini, tetaplah kuat dalam kasih karunia.
Tetaplah bangun connecting dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, melalui saudara membaca firman Tuhan, melalui saudara merenung firman Tuhan, dan jadikan firman Tuhan itu makanan rohani yang terus menerus menuntun langkah kita untuk menjadi pelita bagi kaki kita melangkah. Jadi yang pertama, mengapa kita harus kuat dalam kasih karunia Tuhan? Supaya kita tidak undur dari iman kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi supaya tidak mundur dari iman kepada Tuhan. Oke? Yang tadi yang dimunculkan, sehingga saudara dalam cara sampel kan mengatakan there is no God. Tidak ada Tuhan. Ya, jadi orang ateis. Kalau Billy Graham mengatakan trust God, percaya ada Tuhan. Saudara, hari ini percaya ada Tuhan di tempat ini? Yes, amen. Yes, amen. Saudara, orang itu kelihatan saudara dari apa yang saudara ucapkan. Kalau yes, amen, aku sih gak percaya loh Pak Markus. Ojo-ojo kalau Tuhan yang menolong. Saudara ada percaya Tuhan saudara di dalam kehidupan saudara? Amin. Bali kok lemas kabeh saudara. Saudara percaya ada Tuhan dalam ketika saudara menyembah kepada Tuhan. Ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara bangun connecting dengan Tuhan. Amin. Amin. Amin ini saudara parsial. Sebagian. Saya tanya lagi saudara. Saudara percaya ada Tuhan? Amin. Nah itu mulai 60%. Saya tanya lagi saudara. Saudara percaya ada Tuhan dalam hidup saudara? Amin. 70%. Saudara percaya ada Tuhan? Amin. 75%. Sampai 100% saya tanya ini terus saudara. Sebelum saya lanjutkan. Karena kalau ini saudara tidak percaya, percuma. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara jangan mengata Pak Markus nggak ada permasalahan. Tanya istri saya saudara. Ada saudara. Apalagi hamba Tuhan itu banyak masalahnya. Masalah jemaat, masalah keluarga. Ya. Saya tanya, saudara percaya ada Tuhan dalam hidup saudara? Amin. 80%. Yang belakang belum terdengar suaranya. Saudara percaya ada Tuhan dalam hidup saudara? Amin. 85%. Saudara percaya ada Tuhan dalam hidup saudara? Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang zaman-zaman sekarang ini loh saudara ada saudara. Namanya saudara Joshua Harris. Siapa pernah dengar ini saudara? Bukan Joshua anaknya Peter Seniawan saudara. Saudara Joshua Harris ini apa saudara? Tokoh-tokoh Hillsong. Ya, saudara, dan Marty Sampson. Dua tokoh Kristen ini meninggalkan Yesus baru-baru ini saudara. Joshua Harris ini pengarang saudara dari buku I Kiss Dating Goodbye. Saudara, pengarang buku yang menyatakan bahwa keluarga itu harus ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Keluarga itu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, saudara, suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Dan dia ajarkan itu saudara. Dan tiba-tiba dia mengatakan, aku enggak mau Kristen lagi saudara. Ada lagi saudara Marty Sampson. Ya, saudara, kalau Sampson saudara ya, Marty Sampson. Saudara, penulis lagu rohani King of Majesty. Saudara buka lagu King of Majesty saudara tahun 4 tahun yang lalu itu saudara lagu yang praise, bukan worship ya. Itu lagu yang luar biasa. Dan banyak saudara. Beberapa lagu rohani yang lainnya, Carry Me, saudara, Better Than Life, dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba mengatakan, aku tidak lagi menjadi orang beriman. Jadi, apakah itu kehendak Tuhan? Yang jadi pertanyaan. Kehendak Tuhan adalah saudara, seperti Rasul Paulus mengatakan, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah
memelihara iman. Dan aku telah memenangkan pertandingan. Itulah sebenarnya kehendak Tuhan. Dan saudara, kalau saudara tanya reason mereka, mengapa mereka saudara seperti itu? Ya ada banyak hal saudara ya, yang membuat saudara Joshua Haris itu meninggalkan kekristenannya. Ada banyak hal saudara daripada mati Samson ini sudah meninggalkan kekristenannya. Tapi sekali lagi kita ingat saudara, firman Tuhan tema pada pagi hari ini, kita harus kuat karena kasih karunia Tuhan. Kakek saya saudara, atau ada yang masih ingat gak? Almarhum Pendeta Ishak Lewi Santoso. Dia finishing well, menyelesaikan semuanya itu dengan yang terbaik. Sehingga ketika akan berpulang ke rumah Bapa di surga, di satu tempat, ya, saudara, dia mengatakan ada malaikat loh, banyak di sini. Susternya yang jaga itu ngomong, Om, lindur tak Om? Umur 98 tahun. Enggak, aku enggak lindur. Aku lihat banyak malaikat di sini. Beberapa hari kemudian saudara, beliau meninggal. Dan ketika meninggal banyak yang melayat. Dan banyak orang-orang melihat di kuburan di Sentong ya. Saudara pernah ke Sentong? Ya. Pernah sih. Sentong itu lawang. Itu tempat saudara pemakaman. Jadi kalau di Surabaya itu ada Adi Jasa, kemudian ada lagi baru saudara yang cukup luks. Apa tuh Heaven, apa itu? Grand Heaven. Ya itu tempat tempat semacam Adi Jasa. Kemudian saudara kalau tempat pemakamannya di Surabaya itu Kembang Kuning. Oh, Kembang Kuning sudah tumpuk-tumpuk sudah. Ya, sudah pokoknya ada orang masuk, ada tempat, ada duit saudara, ya dibuat saudara. Ya. Jadi sampai nyelempit pun kalau di Lawang itu ditata begitu rupa. Nah, ketika meninggal saudara, ada banyak hamba Tuhan yang melihat para malaikat Tuhan saudara. Jadi mari kita saudara finishing well. Yuk katakan kanan kiri saudara. Yuk finishing well. Saudara ngomong sendiri saudara, dan saudara berjanji sama Tuhan. Saudara akan finishing well. Berikan tepuk tangan bagi teman-teman. Nah, coba dimunculkan lagi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi hidup itu adalah pertandingan. Ya. Dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal saudara. Ketika saudara terima keselamatan, di dalam kitab Efesus bahwa keselamatan itu pemberian. Ya, keselamatan itu anugerah. Tapi saudara, ketika saudara sudah terima keselamatan, saudara harus jaga keselamatan. Dan bahkan firman Tuhan katakan rebut. Rebut itu saudara ada satu usaha. Ya, saudara seperti saudara beribadah pada pagi hari, saudara berusaha bangun pagi. Ya, apalagi yang tentara-tentara yang di depan, saudara ya. Pemuji-pemuji, saudara pemain musik. Bangun pagi, saudara. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan hati. Ya, rebut hidup yang kekal itu. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi, puji Tuhan. Kita akan melihat yang kedua, Pak. 2 Timotius pasal 2. Ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus kuat dalam kasih karunia. Yang kedua, karena sebagai orang percaya ada tugas yang Tuhan berikan dalam setiap pribadi kehidupan saudara.
Baik itu saudara tugas dalam saudara berkomunitas di gereja BPCC. Baik itu saudara tugas di dalam saudara dalam kehidupan rumah tangga. Semua ada tugasnya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sekarang tidak tahu tugas itu, saudara, kita akan menjadi lemah. Saya seringkali berkata begini. Tangan itu akan kuat kalau tangan itu sering digunakan. Betul tidak? Kalau orang biasa gunakan tangan kiri, berarti orang itu kidal. Ya. Yang mana tangannya yang kuat? Tangan kirinya yang kuat. Kalau saudara biasa gunakan tangan kanan, yang saudara biasa gunakan, maka tangan kanan saudara yang kuat. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan rohani kita. Kita akan kuat kalau kita Bapak Ibu Saudara sekalian tahu apa yang tugas Tuhan berikan dalam setiap pribadi kehidupan kita. Tuhan memberikan perumpamaan gini. Ada seseorang diberi 5 talenta. Ada seseorang diberi 2 talenta. Dan ketika 5 talenta ini dikerjakan, maka ketika hamba Tuhan itu datang, yang 5 talenta ini mengatakan, Tuhan, ini aku sudah kerjakan. 5 talenta menjadi lagi kelipatan 5 talenta. Tuhannya itu mengatakan, sabas, engkau hamba yang baik, engkau hamba yang setia, masuklah. Yang 2 talenta juga begitu. Tapi yang 1 talenta ngomong, Tuhan, engkau bebo. Ya, engkau ngasih aku 1 talenta. Ini lihat 1 talenta. Tak bendem. Ya, engkau jahat Tuhan. 1 talenta tak bendem. Tapi apa yang terjadi? Tuhan yang ngomong, engkau hamba yang tidak setia, tidak baik, sudah jahat. Sini talentamu. Berikan kepada yang punya 10 talenta. Artinya begini. Talenta. Saudara mungkin berkata, aku tidak bisa apa-apa. Paling tidak saudara bisa berdoa. Ada saudara di sini, aku tidak bisa apa-apa, Pak Peter Seniawan. Iku aja. Yang bisa iku aja. Ya, Bu Lili iku aja. Ya. Siapa? Leader worship itu siapa? Namanya? Ambar aja. Ambar aja Inggris. Ambar makin lama makin canggih. Loh, betul nggak? Loh, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini termasuk baby bomber ya, yang sudah umurnya 60. Saudara, saya masih stretching 17, Saudara. Saya masih milenial, Saudara. Enggak, Saudara. Jadi baby bomber itu Saudara buka. Ini kadang-kadang kita gaptek. Istri saya tadi, Bapak Ibu Saudara. Saudara di hotel itu kan ada wifi-nya, Saudara. Kadang-kadang wifi-nya tuh muncul. Kadang-kadang hilang sendiri, Saudara. Sehingga repot terus pagi ini. Ini apa nih? Wifi ini kok muncul, kok hilang. Loh, saya ngomong pakai pulsa aja. Ini kita mau siap-siap ibadah loh. Kalau HP saya, Saudara, laptop saya, kemudian Galaxy saya, begitu tak masukkan wifi, kemudian masuk ininya apa? Passwordnya. Jalan terus, gak pernah hilang loh. Mungkin saya sih bayar tuh istilahnya. Jadi gak pernah hilang. Guyur-guyur. Nah, Saudara, akhirnya tadi saya tanya ke bawah. Ini kenapa kok bisa muncul, bisa hilang? Nah, Bapak Ibu Saudara, betul ya? Kita yang baby bomber, Saudara, kadang-kadang ini saya nggak ngerti, tanya anak saya. Anak-anak itu lebih ngerti, Saudara. Orang tua nggak perlu malu untuk tanya kanan. Ya, anak-anak milenial, Saudara. Kemarin ketika kita makan, Saudara, ada anak umur berapa itu ya? 2 tahun, 3 tahun, Saudara. Perempuan dipegangi Galaxy Tab apa lah, kapsul lah, mbak kapsul apa tablet yang bulas aja. Tablet main terus, Saudara. 2-3 tahun. Ya. Nah, kita yang baby boomer jangan mau kalah, Saudara. Terus update. Loh, kalau Saudara nggak mau update, Saudara, nggak bisa ngikuti. Mama mertua saya, Saudara, ini cerita sedikit ya. Ketika tahu ada WA, ada apa? Bukan mama saya, Saudara, mama saya. Mama saya itu masih sehat, Saudara. Pelayanan juga di Mandarin ya. Saudara,
ketika ada WA dia minta untuk belikan HP yang bisa ber-WA. Oh, umur 89 tahun sudah. Pakai WA sudah. Belajar. Tapi mama mertua saya sudah nggak iso sudah. Ya HP jadul sudah. Sing iso ditelepon tok. Halo, mama mertua. Sudah, kalau WA kan sudah ini apa bisa sudah. Nah, mari yang baby boomer sudah, yang sudah gocap ke atas gitu sudah, atau lakcap ke atas. Mari terus-menerus belajar. Amin saudara. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi apa ya? Karena ada tugas yang harus dilaksanakan sebagai orang percaya. Dan tugas yang paling mulia adalah kita baca dalam Amanat Agung. Loh, kok muncul yang belum? Yuk. Ayat selanjutnya. Matius pasal 28 ayat 19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus juga saudara dalam konteks daripada 2 Timotius pasal 2, di dalam ayat yang ke-7 saudara dan 8, saya bacakan ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 7 dan 8 dia kembalikan juga saudara ke dalam apa saudara tentang Injil Kristus. Saya bacakan 2 Timotius pasal 2 ayat 7. Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi tugas yang luar biasa Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu amanat agung untuk mengabarkan Injil Tuhan. Amin. Mau tetap kuat karena kasih karunia? Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Saya sampai jam berapa ini ya? Kasih waktu naik kurang 10 menit gitu ya. Jadi supaya saya bisa cepatkan. Atau kalau naik ngelos, ya ikut ngelos saja. 2 jam, 3 jam. Iya, mesti 2 jam, 3 jam. Ada waktunya enggak? Enggak ada ya? Bu Ambar? Bu siapa? Jadi kurang 20 menit. Oke, terima kasih. Kadang-kadang kalau kayak apa tuh sudah bisa 1 jam, sudah. Bisa 2 jam. Tapi 1 jam saya duduk, saudara. Saudara sendiri yang khotbah. Tak guyon-guyon. Oke, kita lihat yang ketiga. 2 Timotius, kita kembali. 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, prajurit itu diajar untuk berani menderita. Siapa di sini saudara yang mungkin dari ketentaraan, polisi atau ABRI? Siapa? Bapak mungkin Pak ya, kelihatannya kok seperti ABRI gitu Pak. Enggak ya? Hah? Pensiunan ya? Bapak juga Pak ya? Orang ABRI itu sudah kelihatan mukanya, sudah tegas-tegas ini. Kalau orang sosial, saudara kelihatannya mukanya saudara lihat saudara Jokowi itu sudah bukan dari ABRI. Ya, saudara dari pengusaha. Tapi saudara otaknya brilian. Luar biasa presiden kita. Ya, saudara berdoa 2024. Ramai-ramai. Ya, agar presiden yang terpilih, saudara presiden betul-betul nasional. Presiden yang betul-betul bisa mengayomi bangsa dan negara ini. Presiden yang betul-betul bisa melanjutkan kepemimpinan daripada Presiden Jokowi. Saya gak tahu Pak Ayu, Bu Ayu ada di sini nggak ya? Nggak ada. Saya beberapa kali saudara ngajar itu tentang hermeneutik saudara ya. Dulu teologi kontemporer,
Tapi sekarang saudara dikasih yang baru tentang kepemimpinan Kristen. Ya, saudara, banyak orang bisa ngerti saudara kepemimpinan Kristen ya. Tapi saya mulai gali lagi, saya ngetik lagi saudara. Jadi selama 1 minggu ini, saudara saya akan di Denpasar. Amin saudara. Berdoa untuk BPCC. Berdoa untuk apa? BPCC loh. Iya, BPCC. Oh ganti ya? Kamu kan ganti namanya so. Berdoa BPCC makin banyak saudara jemaat. Ya saudara, gembala saudara disupport. Saudara kalau gembala gak disupport itu gembala sedih saudara. Kalau gembala sedih itu yang terimbas jemaat. Loh saudara, betul firman Tuhan ngomong, jangan membuat pemimpin jadi bersedih. Kalau pemimpin bersedih saudara, yang terimbas, yang kena respon itu adalah jemaat. Saudara buat gembala saudara sukacita, support terus saudara ya, doakan terus supaya mereka kuat, supaya mereka saudara tetap bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, tentara itu saudara diajar mental, betul? Mental baja. Saudara, bukan mental pengemis, mental minta-minta, mental kemudian saudara cengeng. Nah, mana dia ajar mentalnya menderita, enggak apa-apa. Betul Pak? Yang tentara? Tentara cuma satu saudara. Di belakang ada yang kelihatan apa atmosfer pententara gitu. Jadi yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita ini harus kuat? Karena kasih karunia, supaya tetap tahan pada masa kesukaran. Ya, supaya tetap tahan pada masa kesukaran. Ada orang ngomong saudara, tahun depan ini resesi 2023. Teman saya itu pendeta Roni Suwono, saudara, itu ketika ngambil S2 saya nguji, itu dia bikin saudara YouTube saudara yang apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya baca ini akan ngelawan saudara, siapa pendeta berarti lain. Ya, saudara, jadi ada yang ngomong seperti itu. Tapi saya percaya saudara, ketika saudara dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, saudara, resesi akan dibuat resepsi. Amin. Tuhan akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius pasal 3:1 mengatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, ini sudah kita lewati, dan saudara, kita akan lewati lagi. Tadi saya permulaan mengatakan, kalau saudara bisa tetap kuat dari tahun 2020 sampai sekarang 2023, saya yakin dan percaya bisa 2023 sampai selanjutnya. Amsal 18 ayat 14. Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapakah akan memulihkan semangat yang patah? Jadi semangat itu penting Bapak. Ya, kalau orang sedang putus cinta, patah hati, ya, patah semangat. Ya kalau nggak move on ya terus menerus saudara pada kedalaman patah semangat seperti itu. Yang mengatakan pacar yang aku cintai tiba-tiba hilang. Ada peribahasa mengatakan dunia tidak selebar daun kelor. Nggak tahu saudara patah semangat apa? Ada orang yang dipecat saudara dari perusahaannya, tiba-tiba dong. Kalau terus menerus pada posisi seperti itu saudara, ada istri yang penolong, menguatkan.
mensupport, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Orang itu semangatnya akan timbul kembali. Bukankah dalam komunitas itu ada hal seperti itu? Ada yang mulai patah semangat. Saudara yang ngerti firman Tuhan, saudara mensupport, menguatkan baik melalui firman Tuhan. Dan orang itu bangkit. Firman Tuhan katakan, siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa, saudara? Selain Tuhan, Roh Kudus, dan diri saudara. Kalau saudara tahu tentang artinya komunitas. Amin. Siapa saudara? Tuhan, Yesus, Roh Kudus, dan diri saudara sendiri. Sehingga saudara bisa menjadi anak Tuhan yang berkontribusi dalam berkomunitas. Yang bisa berkontribusi untuk membangun satu komunitas dengan baik. Amin, saudara. Mau tetap tahan pada masa kesukaran? Yes. Mau tetap tahan pada masa kesukaran? Yes, itu orang tentara, saudara. Mau tetap tahan pada masa kesukaran? Yang belakang saya belum dengar, saudara. Mau tetap tahan pada masa kesukaran? Gini, maaf saudara. Apa yang saudara ucapkan, itu apa ada dalam hati saudara? Kalau saudara ucapkan yes, apa yang saudara ucapkan, itu akan terjadi dalam hidup saya. Apa saudara? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara mengatakan aku sehat, yes, terjadilah saudara dalam seluruh jaringan daripada organ tubuh saudara sehat. Kalau saudara ngomong, lemes aku. Jadi tadi tanya Pak Markus mau makan apa? Sembarang. Pokoknya yang penting enak. Kan Bali ini terkenal makanannya enak-enak sudah. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan aku bangkrut. Bangkrut tenang loh saudara. Bahaya saudara. Tapi aku pulih, aku bangkit, aku bisa. Terjadilah saudara apa yang saudara katakan. Ya. Sekali lagi saya tanya, apakah saudara bisa tetap dalam masa kesukaran ini? Berikan tepuk tangan bagi kemenangan Tuhan. Nah, kita melihat ada 3 sosok saudara yang ditampilkan dalam 2 Timotius ini. Selain prajurit, yang kedua saudara adalah olahragawan. Ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 5 dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keempat ini ya supaya kita tetap taat pada firman Tuhan. Ya ada seorang pelari saudara, saya lupa tadi tiba-tiba teringat. Ketika akhirnya dia memenangkan pertandingan dan dia ternyata diketahui doping, nggak taat peraturan, didiskualifikasi. Ya. Nah, jadi olahragawan ini menandakan bahwa ada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam setiap pertandingan. Jadi kita sebagai orang percaya harus mengikuti, ya tetap sebagai olahragawan itu gambarannya adalah mengikuti segala peraturan dengan baik. Dan sebagai orang percaya, peraturan kita apa saudara? Peraturan kita firman Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain Bapak bisa. Ya hamba Tuhan bisa membuat peraturan-peraturan kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus back to Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Sekarang kan banyak hamba Tuhan saudara yang ya sedikit saudara keluar daripada firman Tuhan. Nah,
ketika kita mentaati firman Tuhan, itu kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berada pada jalur yang Tuhan inginkan, tetap kuat karena kasih karunia. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya dulu itu suka ini, saudara ya, basket, ya, dan kedua itu tenis meja. Gini-gini, saudara, juara SART. Saudara, ketika main tenis meja, saudara, ya itu final, saya masih ingat ya. Itu masih switch-switchnya, saudara, switch eleven gitu ya. Saudara, jadi ketika main, saudara, kemudian disoraki loh. Orang itu kalau tidak kuat mental, ya mungkin expert, canggih. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu tiba-tiba down, jangan harap bisa menang. Ya lihat saudara, beberapa pemain bulu tangkis ya. Tapi ketika mereka disoraki, mereka makin semangat. Dan mereka saudara tetap taat pada peraturan, mereka bisa memenangkan pertandingan. Ya. Jadi biar kita menjadi anak Tuhan dan tetap mengikuti firman Tuhan. Amsal pasal 13 ayat 13. Coba kita baca. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Jadi ketika saudara seperti ini, siapapun yang menyampaikan firman, siapapun, saudara jangan menganggap meremehkan. Saudara gali firman itu ya angel loh, saudara. Angel, saudara. Hamba Tuhan tuh bergumul, apalagi gembala. Ngomong saudara, kedian ya ngono terus. Ngono terus. Lah iya lah saudara. Untungnya saya saudara suka menggali, dan setiap firman yang saya sampaikan itu selalu yang saudara, yang saya minta urapan Tuhan. Kadang-kadang kita ngomong, oh ini kena firman yang ngono terus. Karena iya nih. Pak Peter Sendayawan yang ngono tok. Hamba Tuhan tuh beda-beda, saudara. Saya sama Pak Peter Sendayawan tuh sudah kenal mulai dari kecil. Ya, saya tahu dia tuh pemain keyboard yang luar biasa. Makanya dikatakan seniawan. Kan suka seni ya. Ya. Jadi saya ini saudara akhir-akhir ini boleh mengerti, saudara. Panggilan saya memang gembala dan guru saya. Dan itu saya ketika ngajar itu ada sukacita gitu. Dan ya saya jalani. Karena kakek saya itu saudara, itu selain gembala, dia itu guru, saudara. Di Kraksan, di Probolinggo, saudara, itu dia guru TK, bahkan di RT, saudara, kan asalnya dari Moyen ya, itu guru, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Kadang-kadang firman saudara dengarkan aja, tiba-tiba ada satu kata, dua kata, saudara, yang membuat saudara ini sedang dalam keadaan tanpa semangat, tiba-tiba membangkitkan semangat saudara. Pernah alami, saudara? Tiba-tiba jadi hidup. Logos itu adalah firman, tapi rema itu firman yang menghidupkan. Logos bukan tidak baik, saudara. Tapi rema itu saudara, itulah yang menghidupkan secara pribadi. Logos itu secara keseluruhan. Tapi rema itulah yang menghidupkan secara pribadi, saudara. Ketika saudara menghadapi persoalan, menghadapi jalan buntu, tiba-tiba satu dua kata, saudara dengar, saudara pulang dari tempatnya sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya. Oke, kita terus. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Ini luar biasa. Gambaran tentara, olahragawan, kemudian petani. Petani itu ketika mereka menabur, mungkin mereka menangis. Kapan ini saatnya menuai? Ketika mereka mengerjakan ladangnya, mereka pakai traktor atau pakai apa untuk menggemburkan. Ya. Di
gereja saya itu sudah ada satu gedung. Itu saya tempatkan seorang saudara untuk merawat di sana. Saya lihat orang ini senang sudah tanam-tanam, saudara. Kemarin saya lihat ada cucuk boyo, saudara. Orang-orang muncul, gitu. Lidah buaya dia. Cucuk boyo sudah nggak ngerti ya. Lidah buaya. Apa ini aku coba lidah buaya. Lidah buaya itu kan untuk rambut, saudara ya. Kalau rambut saudara botak-botak, saudara kasih lidah buaya, saudara muncul kabel rambut. Kemudian ada pepaya dan ada terong, nggak tahu apa singkong, jahe, ya sudah. Saya panggil orang ini seneng juga, cocok tanam saudara. Jadi kadang-kadang yang menikmati hasilnya bukan dia, saudara, dikasihkan saya, dikasihkan jemaat gitu ya. Tapi petani ini sudah firman Tuhan ngomong, petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil. Ya. Artinya, nanti saya singkat cerita, saya singkat aja saudara. Yang tadi pertanyaannya kan mengapa. Nah, sekarang bagaimana nanti ya? Yang ini terakhir aja, mengapa ini? Ya, supaya dapat menikmati hasil. Orang kalau kuat, tetap kuat, akan menerima hasilnya. Ya, kalau saudara kuliah aja saudara ya, saudara tetap kuat, saudara tetap tekun, saudara tetap mengerjakan semua PR dengan baik, saudara akan hasilnya. Hasilnya nilai yang baik. Hasilnya saudara pakai toga. Akan ada hasilnya. Ya, supaya dapat menikmati hasil yang baik, hasil usahanya. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Yuk kita baca. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Akan ada hasil, akan ada reward, akan ada pahala, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Ketika kita tetap bekerja keras, melakukan segala usaha, melakukan segala upaya dengan terbaik bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentang bagaimana saudara, ya tadi saya katakan, saya tidak tulis, yaitu saudara belajar tadi daripada seorang tentara yang tetap kuat, yang tetap disiplin, ya, dalam disiplin untuk baca firman, disiplin untuk setiap hari saudara bangun konektivitas dengan Tuhan. Itu saudara yang bisa membuat kita kuat. Kalau pagi-pagi hari saudara sudah melek ini, saudara cari koran dulu, baca koran. Yang ibu-ibu, bapak ibu bisa cari ke dapur. Ya, boleh-boleh saja. Tapi bangun hubungan konektivitas 5 menit, 10 menit. Itu yang membuat kita kuat. Raja Daud mengatakan begini, pagi-pagi hari aku mempersiapkan mezbah korban bakaran. Pagi-pagi hari aku mencari Tuhan. Dan pagi-pagi hari aku boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Sepanjang hari hidupku diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, daripada seorang olahragawan, ya, olahragawan itu tadi saya katakan ya taat pada firman Tuhan, juga ada disiplinnya, dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, olahragawan itu menjaga tubuh kesehatannya dengan sebaiknya. Kalau olahragawan sedang main, saudara pertandingan tiba-tiba sakit, ya nggak bisa saudara ya melakukan pertandingan dengan baik. Dan yang ketiga adalah kerja keras. Kabinet ini kan kabinet Indonesia Kerja ya, bukan Indonesia Maju ya. Ya nggak tahu lah. Tapi saya lihat saudara menteri-menterinya kerja kabeh saudara. Saudara nggak pernah bayangkan saudara selama beberapa periode ini saya ke Samarinda saudara. Belum ke Samarinda, ke Semarang. Semarang itu Bapak Ibu Saudara, airportnya itu luar biasa. Ya, di Bali ini aja saudara airportnya luar biasa. Kalau flashback saudara sebelumnya, waduh, berbatasan saudara antara Indonesia dengan Malaysia, itu Indonesia kumuh. Tapi sekarang lihat perbatasannya saudara diperbaiki begitu semua. Itu karena apa saudara?
Kalau hidup kekristenan kita tidak mau kerja, jangan melihat hasilnya. Jangan ngomong, itu hasilku, tidak bisa. Hasil apa yang saudara peroleh? Hasil apa yang saudara berbuat? Kerja. Petani itu kerja keras. Amin, Bapak. Mau tetap kuat? Yes. Mau tetap kuat? Amin. Mau tetap kuat? Amin. Katakan, yuk kita kuat karena kasih karunia. Saya minta sang leader pemain musik